Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Diyadu Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul kembali di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini di kajian rutinitas kita Kitab Al-Hikam pada malam hari. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Untuk memulai rangkaian kegiatan Thalabul Ilmi pada malam ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-10. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Sebelum kita mendengarkan isi kajian hikmah ke-10, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah pada malam ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syahman Azikro dari Bogor. Kepada Bapak Muhammad Syahman Azikro, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu ajilata ajjala lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjala lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat kelak neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadukum ya'malu fi sakhrati, thumma alaysa laha babun wala kawwabun, la kharaja
amalihu ka iman makana muttafaqun alaihi. Seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar. Nanti tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kathiran kepada Bapak Muhammad Syaman Azikra. Semoga apa yang dibacakan barusan dan kita dengarkan bersama-sama menjadi cahaya iman bagi kita semua, sehingga kita makin istiqomah untuk mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan kitab Al-Hikam ini, hikmah ke-10 terutamanya pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah atau penjelasan isi kajian hikmah ke-10 dari guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bikasrati zikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'ilai kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di saat yang berbahagia dan mulia ini kita semua masih diperjumpakan, masih dibersamakan dalam rangka tolabul ilmi. Jangan lupa kita niat di dalam hati kita melaksanakan perintah Allah, yaitu tolabul ilmi, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan agama, syukur atas nikmat akal, syukur atas waktu-waktu senggang, dan sebagainya. Banyak niat-niat yang bagus agar berlimpah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-10. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal ibadah maksudnya. Amal ibadah itu seperti sebuah gambar. Gambar qaimatun yang berdiri, yang ada. Sebuah patung. Wa arwahuha, dan ruhnya amal tersebut, wujudu siril ikhlasi, adanya sir ikhlas fiha, dalam amal tersebut. Itu judul kita di hikmah yang ke-10 ini. Luar biasa.
Karena ini berhubungan dengan hidup dan tidaknya amal kita. Mari coba kita lihat apakah amal ibadah kita termasuk yang ada wujudu siril ikhlas atau tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah, al-a'malu jismaniyatu wal qalbiyatu ajsadun, amal-amal bangsa jisim, amal anggota badan, dan amal hati. Ajsadun itu seperti jasad. Seperti jasad, seperti satu jasad. Mau sholat, mau puasa, itu amal jismaniyah. Atau mau tobat, tawakal, ridho, sobar, amal qalbiyah. Amal hati. Itu adalah ajsadun, seperti jasad. Wa arwahuha wujudul ikhlasi piha. Dan hidupnya amal tersebut, ruhnya amal tersebut adalah adanya ikhlas di dalam amal jasad atau amal hati tersebut. Wal ajsadu bila arwahin sakitun mayitatun wa kadalikal a'malu la qiyamalaha. Amal jasad dan amal hati jika tidak ada ikhlas maka seperti hanya boneka gambar. Amal jismania seperti baca Quran, kurban, ibadah haji, sedekah. Amal hati qalbiyah seperti taubat, tawakal, ikhlas. Nah, amal tersebut, amal jismania dan amal hati, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, maka itu seperti hanya jasad yang tidak bernyawa. Illa biwujudil ikhlasi pihak, kecuali ada ikhlas di dalam amal tersebut. Kurban yang akan menjadi amal kebaikan kita jika ada ikhlas di dalam kurbannya. Haji, umroh, sedekah, sholat, tahajud, taubat, tawakal jika ada ikhlas di dalamnya. Nah, jadi amal baik jasmani atau amal baik atau rohani seperti tubuh satu jasad. Artinya jasad yang tidak punya ruh, tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, pergi ke mall. Di mall lalu kita suka melihat ada boneka yang dipakai pajangan baju baru, celana baru, dipakaikan ke boneka. Betul? Nah, coba ibu-ibu tengok, lihat. Apakah boneka itu ada hidup? Tidak. Tidak ada hidup. Boneka itu cantiknya luar biasa. Cantik, tetapi boneka. Apakah harganya sama dengan harga manusia? Beda. Manusia ini hitam, udah pendek, buruk rupa lagi. Tetapi walaupun buruk rupa seperti apa, tidak ada orang yang akan menjual dirinya. Tidak akan ada orang yang bisa terbeli harga dirinya. Jadi ada sesuatu yang membuat manusia itu mahal. Apa? Yaitu ruh, hidup. Di dalam tubuh manusia itu ada ruh sehingga manusia tersebut hidup. Seorang suami akan tetap mencintai istrinya. Seorang istri pun akan tetap bersama dengan suaminya. Dengan kata lain, sehidup semati. Sebetulnya sehidup doang, kalau semati tidak. Buktinya, walaupun istri sangat cinta dengan suami, apakah ada orang yang suaminya meninggal lalu tidak dikubur, disimpan aja di rumah? Walaupun cinta dengan suami, nggak mau, pasti nggak betah. Karena apa? Karena sudah tidak ada hidup.
Jadi yang berharga itu apanya? Hidupnya. Manusia yang berharga hidupnya. Hewan yang berharga hidupnya. Ada kambing tapi kurus, cuman hidup, ada harganya. Ada kambing gemuk tapi bangke, tidak akan ada harganya. Begitupun amal ibadah kita. Amal ibadah banyak, ikhlas. Udah banyak, ikhlas lagi. Masya Allah, harganya besar di pandangan Allah. Walaupun sedikit amalnya, nggak begitu banyak, tetapi ikhlas, berharga masih di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak amal tersebut, tetapi tidak ikhlas, seperti hanya jasad yang tidak bernyawa, dalam artian tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Syekh Ibnu Athaillah di sini akan membahas tentang bagaimana amal kita supaya berharga, supaya hidup. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmumam madhura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut menerangkan tentang ajilah. Ajilah itu artinya menurut ahli tafsir Syekh Abu Bakar Zabir al-Jazair, maknanya yaitu dunia. Ajilah karena dunia itu dimanakan cepat berakhir. Mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, yakni kenikmatan sementara atau kehidupan di dunia ini, lewat amal ibadahnya, lewat sholatnya, dia ingin kebahagiaan sekarang. Lewat sodakohnya, dia ingin kebahagiaan sekarang. Itu kan ajilah. Ajalna lahu fiha, maka kami segerakan baginya di dunia itu. Kata Allah, aku berikan di dunia. Man nasya'u, apa yang kami kehendaki. Tetapi apa yang Allah kehendaki. Dan bukan tergantung kehendak orang yang menginginkan hal tersebut. Liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Barang siapa yang beramal untuk hari ini di dunia, Allah berikan. Summa ja'alna lahu jahannam, dan kami tentukan baginya neraka jahanam karena ia tidak menjalankan amal akhirat dengan ikhlas sebagaimana yang diperintahkan Allah. Yaslaha mazmumam madhura, ia akan memasukkannya ke dalam keadaan tercela dan terusir, yakni dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mementingkan, menjadikan amal akhirat ini, ibadah ini dengan urusan dunia. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, idza kana akhiru zaman syarat ummati salasu firqah. Jika nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, umatku menjadi 3 golongan. Firqatun ya'budunallaha khalisan, wa firqatun ya'budunallaha riya'an, wa firqatun ya'buduna liyastakillu bihin nas. Yang pertama, manusia ibadah dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, manusia ibadah riya karena ingin dipuji, karena ingin sesuatu. Yang ketiga, manusia yang ibadah karena ingin mencari makan dengan manusia yang lain. Jadi karena manusia lah, bukan karena Allah gitu. Fayaqulu Allah azza wa jalla lil muhlisin idhabu ila jannah, maka Allah berfirman bagi orang yang ibadah karena Allah, masuklah engkau ke surga. Wa yaqulu lil akhiraini, dan Allah sebutkan untuk yang akhir dua, yaitu yang ibadah riya dan yang ibadah karena manusia, idhabu bihim ilan nar, bawalah wahai malaikat mereka ke neraka. Dengan demikian
kita wajib belajar apa itu yang disebut dengan ikhlas. Dan kita wajib berusaha sekeras mungkin, sebisa mungkin, bagaimana agar kita mendapatkan ibadah itu ikhlas. Agar tidak dengan ibadah itu kita malah menjadi celaka. Berbagai macam pendapat ulama di dalam menceritakan tentang ikhlas. Banyak surah-surah ulama menceritakan tentang ikhlas. Cuman di antaranya ada yang mengatakan al-ikhlasu ala salasi darajatin. Ikhlas itu ada yang mengatakan 3 derajatnya. Nah, sudah di mana kita nih ada? Di posisi yang mana kita? 1, darajatil awam. Yang pertama adalah derajat ikhlas orang awam. Kebanyakan orang awam, orang yang belum begitu paham dengan agama. Ini sudah ada harganya. Lumayan. Sudah berharga di pandangan Allah. Walaupun harganya rendah. Sangat minim harganya. Oleh karena itu kan orang yang membaca Al-Quran ada yang pahalanya 10. Ada yang pahalanya 100. Ada yang pahalanya 1000. Ada yang pahalanya tidak terhingga. Itu bukan dilihat dari bacaannya saja. Tetapi dilihat dari sebagaimana, seperti apa ikhlasnya. Semakin ikhlas, balasnya semakin luar biasa. Yang pertama adalah darajatul awam. Darajatul awam yang seperti apa? Ifradul haqi fi qasdil ibadah ma talabil hududil dunya bih wal ukhrawiyah kahibdil badan wal mali wasa'atir rizki wad dukhulil jannah wan najati minan nar. Nah, yang pertama ikhlas derajat awam. Mereka ibadah itu ifradul haq, mengesahkan Allah pada tujuan ibadah. Ibadah saya salat karena Allah, saya baca Quran karena Allah, saya baca Waqiah karena Allah, saya baca Al-Mulku karena Allah, karena saya baca salawat karena Allah, saya duha karena Allah, saya tahajud karena Allah. Nah, tetapi mudah-mudahan diluaskan rezeki saya. Mudah-mudahan dimudahkan urusan saya. Mudah-mudahan amanah saya bisa beres. Mudah-mudahan diselamatkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan diselamatkan dari neraka. Nah, ibadah karena Allah tetapi dengan mudah-mudahan diluaskan rezeki, dimudahkan urusan, disehatkan. Itu ibadah ikhlas darajatul awam. Itu sudah ada harganya. Sudah ada harga. Jadi bukan bangkai, bukan hanya gambar doang. Sudah ada ruhnya. Tetapi derajatnya sangat rendah dan lemah sekali. Paling rendah. Ini darajatul awam. Yang kedua, darajatul khawas. Derajat ikhlas yang khawas, khusus. Yaitu ifradul haqi bil ibadati ma talabil hududil ukhrawiyah kaduhul jannah wan najati minan nar wal ma'rifat wa musyahadah wa ghariha. Nah, yang kedua adalah orang yang beribadah ikhlas dalam ibadahnya. Derajat yang kedua, mengesahkan Allah dalam ibadah. Salatnya karena Allah, riadohnya karena Allah, puasanya karena Allah. Tetapi ingin dimasukkan ke surga, tetapi ingin diselamatkan dari neraka, ingin dibisakan ma'rifat kepada Allah, ingin bisa musyahadah, ingin bisa zikir istiqomah. Nah, ini keinginannya sudah tidak ada keinginan dunia. Saya sholat karena Allah, tetapi dengan sholat ini saya ingin dimasukkan ke surga. Saya sholawat karena Allah, tetapi dengan sholawat ini saya ingin mendapatkan rahmat Allah. Saya sedekah karena Allah, tetapi dengan sedekah ini saya ingin selamat dari api neraka.
Jadi keinginannya itu bukan urusan dunia, ini urusan akhirat, ukhrawi, akhirat. Nah, ini derajat ikhlas orang yang kedua. Ini harganya di atas yang tadi. Ini sudah berharga. Sudah berharga di atas yang tadi, sangat berharga. Di sisi Allah, salatnya berharga, berkualitas. Sodakonya sudah berkualitas. Karena dia dalam sodako tidak ada tujuan kecuali karena Allah dan ingin dimasukkan ke surga Allah. Dan ingin mendapatkan ampunan Allah. Ingin bisa musyahadah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu derajat yang kedua. Ini udah hidup dan hidupnya udah tinggi, udah kuat. Yang terakhir derajat darajatul yang ketiga, yang terakhir darajatul khawasil khawas, derajat yang khususil khusus. Ikhlasnya khususil khusus. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah fil ibadah. Nah, orang yang dalam derajat khususil khusus beribadah, aku ini hamba Allah, semata-mata menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun, mau yang ke satu, mau yang kedua, apalagi yang ketiga, ini amal sudah termasuk ikhlas. Yang pertama, dia baca Quran tetapi ada keinginan ingin hidupnya diberkahi oleh Allah, itu sudah ikhlas, tetapi derajat ikhlas paling bawah. Ada lagi yang ada keinginan tetapi sudah bukan urusan dunia inginnya, tapi urusan akhirat, itu derajat ikhlas yang kedua. Ada lagi ikhlas yang sangat mantap adalah derajat ikhlas khawasil khawas, yang dia sholatnya, dia wiridnya, dia sodakonya, dia hajinya, dia umrohnya, dia hanya menjalankan perintah Allah dan dia hanya menghambakan diri kepada Allah. Karena aku seorang hamba, Allah adalah Tuhanku. Kewajiban hamba yaitu menyembah Tuhannya. Tidak ada keinginan apa-apa. Tidak ada keinginan dunia. Tidak ada keinginan akhirat. Dia hanya menjalankan perintah Allah dan dia semata-mata menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Levelnya beda. Ini paling tinggi. Yang ketiga nih khawas ini paling tinggi. Di dalam ijabahnya pun yang cosplaying dan top chair ibadah dalam doa dalam segala macam, ini yang ketiga ini. Jadi jangan dikira ibu-ibu jangan begini. Saya itu kalau ada baca Quran atau salawat kalau nggak disampaikan dengan hajat saya itu kurang mantep rasanya. Nah, jadi sebetulnya kalau pengen mantep banget justru harus karena Allah banget begitu, Ibu. Kalau pengen mantap dalam doa, justru harus benar-benar karena Allahnya. Saya baca Al-Mulku, saya niat karena Allah. Karena saya hamba Allah, saya diperintah Allah untuk beribadah kepada Allah. Saya hanya menjalankan perintah Allah. Titik. Bukannya surat Al-Mulku itu ntar kamu diselamatkan di dalam kubur. Kalau baca surat Al-Mulku, oh iya itu kata Rasul. Tetapi itu biarkanlah urusan Allah. Saya mah hanya baca Al-Mulku ibadah aja sama Allah. Paham nggak Ibu? Paham? Paham Pak Ustadz. Nah, begitu. Bagaimana dengan yang saya baca Al-Mulku, saya pengen selamat di alam barzah di akhirat. Itu pun termasuk ikhlas, tetapi ikhlas pangkat yang kedua. Bagaimana dengan saya baca Waqiah, tetapi saya hidup ingin makmur di dunia. Itu pun ikhlas, tetapi ikhlasnya di pangkat derajat paling rendah. Cuman kata Rasulullah SAW tadi, umat Rasul di akhir zaman terbagi 3 golongan. Ada yang ibadah karena Allah ikhlas, ada yang ibadah riya karena manusia, karena pujian, karena sesuatu, ada yang ibadah karena sesuatu kepentingan. Nah, yang satu dimasukkan ke surga, yang dua itu dan yang ketiga dimasukkan ke neraka. Padahal itu ahli ibadah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah akibat orang yang beribadah yang bukan karena Allah, mereka bersama orang lain mau masuk ke surga.
Yang dulu ibadah di dunianya bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu. Karena sesuatu selain Allah. Mereka nanti begitu akan mau masuk surga, begitu dekat dengan pintu surga, di saat orang-orang pada masuk ke surga, mereka mau masuk ke surga, tiba-tiba pintu surga tertutup. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah berfirman, jadi orang-orang yang ibadahnya bukan karena Allah, nanti di surga itu mau di depan pintu surga oleh Allah dihinakan dengan diolok-olokan. Pintu surga terbuka, begitu mendekat ditutup lagi pintunya. Mundur lagi. Dibuka lagi pintu surga, mendekat lagi, begitu mau masuk, mundur, ditutup pintunya, mundur lagi. Begitu mau masuk, mundur lagi, terus sampai akhirnya dimasukkan ke neraka. Bertanya mereka, kenapa terjadi seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahji'u bihim. Karena dia innama nahnu mustajun, karena mereka waktu di dunia mengolok-olokkan Allah. Di zaman dulu waktu di Asbabun Nuzul dalam tafsir itu adalah jika di depan Rasulullah dia mengaku muslim, di depan orang muslimin dia mengaku seorang muslim, tetapi di belakang muslimin dia mengolok-olokkan agama Allah. Maka begitu masuk akhirat dia olok-olokannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sendiri begitu banyak orang dia mau ibadah karena banyak orang, begitu sendiri dia tidak mau ibadah. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada yang melihat. Itu berarti riya. Nah, orang yang riya itu nanti begitu mau masuk surga diolok-olokkan oleh Allah. Begitu dekat, tutup lagi pintu surganya. Dekat, tutup lagi pintu surganya. Masya Allah. Untuk itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, perlunya kita ikhlas dalam amal ibadah. Dan ikhlas itu kita dapatkan, untuk dapat ikhlas itu diusahakan dengan beberapa cara. Di antaranya merenungi ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang ancaman orang yang beramal tidak ikhlas. Buka hadis Quran yang bahayanya amal tidak ikhlas, buka. Yang selanjutnya wabil ihfa'i wal kitmanis hasanati wal amali sholihah. Yang kedua caranya itu untuk belajar ikhlas, usahakan untuk sembunyikan amal-amal ibadah kita. Kecuali kalau dalam grup ini kita riadoh ya, namanya riadoh latihan. Usahakan jangan terlalu sering ingin dilihat oleh orang lain amal ibadah itu. Yang selanjutnya, putuskan harapan dari makhluk agar kita tidak ikhlas, agar kita ikhlas dalam ibadah. Yang selanjutnya, wabidawami riyadati wal mujahadah, langgeng riadoh dan perangi hawa nafsu. Yang selanjutnya, suhbatul muhlisin, bertemanlah dengan orang-orang yang sudah ikhlas dalam ibadahnya. Yang selanjutnya, wal iktibau bi ilmillahi ta'ala, harus merasa cukup dengan diketahui oleh Allah. Jadi kalau kita sedekah, kalau kita beramal apa saja, cukuplah Allah yang melihat kita. Tidak usah kita selalu ingin dilihat oleh orang lain. Kecuali kalau kita niatnya memang dakwah, beda lagi. Dan yang terakhir, caranya kita untuk meraih ikhlas itu, perbanyaklah doa. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil a'mal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku bisa ikhlas dalam beramal. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil a'mal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.